Terbawa oleh emosi mereka, mereka kemudian akan dipenuhi dengan air mata. Setelah banyak waktu berlalu dan setelah tahun-tahun lewat, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menengok ke belakang. Dan ketika mereka melakukannya, yang bisa mereka rasakan hanyalah betapa anehnya kejadian yang sangat mengenaskan di musim gugur itu menjadi begitu tepat menggambarkan keadaan diri mereka. Dengan musim gugur, ketika dedaunan gugur dan menghadapi musim dingin yang suram, mereka menyadari bahwa kehidupan mereka juga segera akan lenyap dengan cara yang sama. Mereka akan menyesal, tentu saja, bahwa mereka membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk menyadari hal ini. Apa pengharapan yang akan dimiliki orang-orang itu kalau mereka akan mati tanpa pernah bertemu dengan Tuhan? Orang-orang yang demikian yang sampai kepada akhir hayatnya tidak pernah bertemu dengan Mesias menjadi orang-orang yang memelas sampai selamanya. Saya sendiri juga akan menjalani kehidupan yang memelas kalau saya belum bertemu dengan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Kemana Anda sedang menuju sekarang ini kalau Anda juga belum bertemu dengan Tuhan? Terlalu banyak orang di dunia ini yang karena tidak bisa bertemu dengan Tuhan sudah menuju kepada ketidakbahagiaan mereka sendiri. Saya merasa hancur hati ketika saya berpikir mengenai orang-orang itu, yaitu bahwa ada begitu banyak orang yang menuju kepada ketidakbahagiaan mereka sendiri. Yang bisa dilakukan oleh babi hanyalah makan sampai mereka menghadapi akhir hayatnya. Tetapi kehidupan kita berbeda dengan babi karena kita harus merenungkan dan melihat melampaui kekinian kepada masa kekekalan yang akan datang. Banyak orang yang sampai kepada akhir hayatnya dengan penuh penyesalan. Meskipun mereka tahu bahwa ada kerajaan surga yang kekal, mereka menyadari bahwa mereka tidak layak untuk masuk ke sana karena mereka masih berdosa. Bahwa ada begitu banyak kehidupan yang penuh dengan penyesalan demikian hanya membuat saya semakin meratap dan bersedih atas nasib mereka yang sangat mengenaskan. Ketika kita berpikir tentang kehidupan yang demikian, bahwa mereka tidak bisa pergi ke tempat yang indah yang dipersiapkan Allah, dan bahwa mereka akan lenyap dari dunia ini tanpa menggenapi tujuannya sebenarnya dari kehidupan mereka, kita hanya bisa mengasihani orang-orang itu dan meratapi nasib mereka. Inilah sebabnya kehidupan sering dibandingkan dengan sebuah perjalanan melalui lautan yang bergelombang dan penuh kesulitan. Ketika menyebut mengenai kehidupan, manusia mengatakan bahwa hal itu seperti berada di atas lautan yang demikian, berusaha untuk bertahan di dalam kepahitan dunia manusia, karena sejak mereka lahir sampai mati, mereka harus menderita, menendang dan menangis hanya untuk bisa bertahan. Ketika kita mengingatkan diri kita bahwa demikianlah kehidupan, kita menyadari dengan pasti bahwa menjelaskan kebenaran tema suci ini kepada orang lain dan menolong mereka untuk bertemu dengan Tuhan adalah pekerjaan yang sangat penting. Mengapa? Karena melalui korban persembahan, Allah memberikan kepada orang-orang berdosa ini keselamatan dari dosa mereka dengan bertemu mereka di dalam rumahnya Allah sendiri. Kemah suci adalah bait Allah yang dibangun di padang gurun. Di dalam rumah Allah ini, kemah suci, Allah bertemu dengan orang-orang berdosa melalui pengampunan dosa yang digenapi dengan korban persembahan. Allah mengatakan kepada kita, "Aku akan membuat kamu membangun rumahku di mana aku akan berdiam, dan aku akan bertemu denganmu di dalam kemah suci ini di atas tutup pendamaian." Hanya di dalam kemah suci, rumah Allah, semua orang bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan Allah. Iman ini di dalam kebenaran kemah suci tidak bisa diganti dengan apapun di dunia ini, karena dia sangat berharga yang tidak bisa dibayar dengan harga berapapun. Saya percaya bahwa bagi kita yang memiliki iman Kristen, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita,
Untuk memiliki pemahaman yang pasti dan iman yang benar tentang kemah suci ini adalah jalan untuk melangkah ke jalan yang semakin keberkatan. Kita menghadapi hidup keberkatan. Hati saya penuh dengan pikiran bahagia dan membayangkan apakah ada orang lain yang menjalani kehidupan yang keberkatan seperti yang kita hidupi. Meskipun hidup ini ada dalam keadaan yang memelas, banyak orang yang menjalani kehidupannya sambil tetap mengabaikan mengenai nasib mereka sendiri. Tetapi Allah menghendaki untuk membuat mereka menyadari betapa keras kepala kehidupan mereka di hadapannya dan membuat hati mereka bertobat. Mereka di lain pihak masih berusaha untuk menjalani kehidupan mereka tanpa mendengarkan Injil yang sudah diberikan Allah kepada mereka secara cuma-cuma dan tanpa membuka bahkan tempat yang paling kecil pun di dalam hati mereka. Keluaran mengatakan bahwa ada 10 tulah yang diberikan Allah kepada Firaun. Keseluruhannya ada 10 tulah yang jatuh ke tanah Mesir. Allah sudah memerintahkan kepada Firaun untuk melepaskan umatnya yang saat itu hidup di Mesir. Dia mengatakan kepada Firaun bahwa kalau dia tidak mau taat kepadanya, dia akan menjatuhkan 10 tulah kepadanya. Tetapi Firaun tidak mau mendengar apa yang dikehendaki Allah kepadanya, menolak perintahnya dengan keras kepala, dan akhirnya menerima semua ke-10 tulah yang dinubuatkan Allah. Ketegaran Firaun yang memiliki dasar yang salah. Ketegaran Firaun memiliki dasar yang salah. Juga alasan mengapa dia akhirnya baru membebaskan bangsa Israel juga hanya setelah dia menerima semua penghukuman Allah adalah karena dia dikendalikan oleh iblis. Ini menunjukkan kepada perlawanan kita sendiri yang keliru yang bisa ditemukan di dalam setiap diri kita masing-masing. Orang-orang yang demikian bagaimanapun masih bisa menerima pengampunan dosa yang ditetapkan Allah di dalam kemah sucinya dan hidup dengan Dia di dalam iman. Namun orang-orang itu begitu keras kepala sehingga mereka terus-menerus menolak dan tidak percaya kepada kebenaran Allah dengan ketegaran seekor keledai. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang tidak bisa bertemu dengan Allah kebenaran, menjalani kehidupan sebagai orang berdosa, dan akhirnya menghadapi kebinasaan mereka sendiri. Ini semakin menyedihkan saya melampaui duka cita. Terlalu banyak orang yang terlalu keras kepala di hadapan Allah. Karena orang-orang demikian dengan cepat tunduk kalau menghadapi kesulitan, tetapi kemudian kembali kepada keadaan semula yang menolak kehendak Allah, dan sekali lagi menjalani kehidupan yang penuh keras kepala, mereka akan menghadapi tulah yang kedua. Karena tulah kedua, mereka akan tunduk sedikit. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena mereka akan mulai tidak taat kepada Allah lagi dan menentang Dia. Dan karena itu mereka jatuh ke dalam tulah yang ketiga, keempat yang diikuti dengan yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sampai akhirnya mereka sungguh-sungguh menyerah setelah tulah yang ke-10 dan dibinasakan. Ketika tulah yang terakhir datang, banyak orang yang akan menanggung penderitaan neraka karena tidak percaya kepada yang dilakukan Mesias kepada mereka. Bagaimana bodohnya kehidupan yang demikian? Itulah sebabnya kehidupan semua orang begitu memelas. Meskipun kehidupan manusia hanyalah memelas di hadapan Allah, Anda harus menyadari bahwa bertemu dengan Allah di kemah suci adalah berkat yang besar untuk Anda. Dan berdiam di dalam firman kemah suci dengan kesadaran ini. Korban yang dituntut Allah dari kita. Allah menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai dan memberikan kepadanya seluruh seri dari hukumnya. Pertama-tama, dia memberikan kepada Musa 10 perintah. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung atau sujud menyembahnya, jangan menyebut namaku secara sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta atas sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu.
Sebagai tambahan, Allah juga mengatakan kepada mereka hukum-hukum lain yang harus ditaati oleh bangsa Israel dalam kehidupan mereka setiap hari. Ada 613 perintah dan hukum Allah secara keseluruhan. 613 peraturan itu mencakup juga aspek-aspek seperti apa yang harus dilakukan ketika bangsa Israel kehilangan ternak mereka, apa yang harus dilakukan kalau ternak seseorang masuk ke lubang, bahwa mereka tidak boleh melakukan perbuatan zina, bahwa kalau mereka memiliki hamba mereka harus membebaskannya pada tahun yang ke-7, bahwa kalau mereka memiliki hamba perempuan yang kawin dengan laki-laki mereka memiliki anak, mereka harus membebaskan hamba laki-laki itu pada tahun yang ke-7 dan sebagainya dan seterusnya. Allah mengatakan kepada Musa semua hukum etika yang harus ditaati oleh bangsa Israel dengan iman di dalam pandangan Allah sepanjang kehidupan mereka sehari-hari. Allah kemudian menyuruh Musa turun dari gunung, mengumpulkan tua-tua, dan menjelaskan perintah-perintahnya. Setelah mendengar firman Allah, bangsa Israel setuju dan bersumpah dengan darah mereka bahwa mereka akan mentaati perintah-perintahnya. Keluaran 24 ayat 1-4. Lalu Allah menyuruh Musa naik ke gunung sekali lagi. Kali ini menyuruhnya untuk membangun kemah suci. Allah berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu." Keluaran 25 ayat 2. Lalu dia mendaftarkan apa saja yang dipersembahkan kepadanya. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tertahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Keluaran 25 ayat 3-7. Ada tujuan yang jelas di balik perintah Allah supaya mereka membawa persembahan itu. Tujuannya adalah agar membangun di bumi ini rumah Allah yang cemerlang, di mana tidak ada dosa dan di mana Allah berdiam, sehingga Dia bisa bertemu dengan bangsa Israel di sana dan membuat segala dosa mereka lenyap. Ini tidak berarti meski demikian bahwa Allah memerintahkan supaya mereka mengumpulkan uang untuk membangun tempat peringatan seperti yang dilakukan gereja zaman ini. Nabi Daud palsu di dalam kekristenan hari ini sangat cenderung untuk menyalahartikan bagian ini ketika mereka sedang berusaha untuk membangun bangunan gereja untuk memuaskan keinginan pribadi mereka sendiri. Sebaliknya, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membawa persembahan itu supaya dia bisa menggunakan untuk membangun rumahnya sendiri dan memberkati mereka secara berkelimpahan di sana. Kenyataannya, alasan mengapa Allah menerima persembahan ini adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa kita dan menyelamatkan kita dari penghukuman kita. Ini adalah untuk Allah sendiri untuk bertemu kita yang menjalani kehidupan yang memelas, untuk membuat dosa-dosa kita dilenyapkan, dan untuk menjadikan kita sebagai umatnya sendiri. Makna rohani yang tersembunyi dari persembahan yang diperintahkan Allah untuk dibawa kepadanya. Sebelum kita maju lebih jauh, mari kita terlebih dahulu merenungkan makna rohani dari korban yang Allah perintahkan untuk dibawa kepadanya. Setelah itu, kita akan melihat iman kita dalam kerangka pemikiran itu. Emas, perak, dan tembaga. Kita harus terlebih dahulu menemukan di mana dipakai emas, perak, dan tembaga. Dalam kemah suci, emas dipakai untuk tempat kudus, tempat maha kudus, dan semua perkakas yang ada di dalamnya, termasuk kakidian, meja roti sajian, mezbah ukupan, tutup pendamaian, dan tabut perjanjian. Emas menunjuk kepada iman kepada firman Allah, dan perak menunjuk kepada anugerah keselamatan.
Hal itu menjelaskan bahwa kita harus memiliki iman yang percaya kepada anugerah keselamatan yang diberikan hanya oleh Mesias, dan iman yang percaya bahwa Tuhan kita sudah menanggung segala dosa kita dan dihukum menggantikan kita. Tembaga sebaliknya dipakai untuk alas tiang-tiang kemah suci, kaitan-kaitannya, bejana pembasuhan, dan mezbah korban bakaran. Semua perkakas tembaga harus ditanam atau diletakkan langsung di atas tanah. Ini menunjuk kepada penghukuman atas dosa-dosa manusia, dan tembaga juga menjelaskan bahwa kita akan dihukum Allah karena tidak bisa mentaati hukum Taurat dan karena dosa-dosa kita. Apa kemudian makna rohani dari emas, perak, dan tembaga? Semuanya itu menunjukkan dasar iman di dalam menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah. Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa yang tidak bisa sepenuhnya mentaati hukum Taurat. Dan karena itu kita harus mati karena dosa-dosa kita. Dan bahwa sebagai ganti kematian kita, Tuhan datang ke bumi ini dan dihukum bagi dosa-dosa kita, menggantikan diri kita dengan menjadi korban persembahan dari korban penghapus dosa yang diberikan di dalam kemah suci. Untuk menyelesaikan masalah dosa mereka, orang membawa binatang yang tidak bercacat di kemah suci, dan sesuai dengan cara korban, menanggungkan dosa-dosa mereka dengan menumpangkan tangan ke atas kepalanya, korban persembahan yang menerima dosa-dosa mereka, kemudian mencurahkan darahnya dan disembelih. Dengan melakukan hal itu, bangsa Israel yang harus masuk neraka atau tembaga bisa menerima pengampunan dosa mereka atau perak dan lepas dari hukuman atas dosa dengan iman atau emas.